channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @wisnu_aj. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Cerita Pesugihan Gunung Kidul dan Tumbal dari Mulut ke Mulut. Benarkah Gunung Kidul tempat pesugihan dengan turahan tumbal? Penulis sendiri tidak tahu pasti kebenarannya. Tapi yang sering penulis dengar dari mulut ke mulut maupun dari teman yang pernah ke sana, memang seperti itulah adanya. Tapi sampai saat ini rasanya penulis meragukan dari kebenaran cerita tentang Gunung Kidul dan tumbalnya. Penulis mempunyai seorang teman wanita usianya sekitar 50 tahun. Sebut saja namanya Santi. Menurut Santi bahwa dia pernah ke Gunung Kidul untuk melakukan pesugihan. Sebenarnya penulis tidak percaya, tapi oleh karena Santi bercerita tentang Gunung Kidul dan pesugihan yang dilakukannya di sana, penulis jadi tertarik untuk mendengarkannya. Menurut Santi, kepergiannya ke Gunung Kidul juga dibawakan oleh temannya yang pernah ke sana. Sebelum sampai ke lokasi tempat pesugihan di Gunung Kidul, dia harus bertemu dulu dengan juru kunci tempat pesugihan tersebut. Pada sang juru kunci ini katanya kita menjelaskan apa tujuan kita untuk datang ke tempat pesugihan itu. Kepada juru kunci inilah kita menyampaikan maksud dan tujuan kita mendatangi tempat pesugihan ini. Untuk bertemu dengan juru kuncinya, kata Santi, kita harus sabar menunggu 2-3 hari. Karena setiap harinya ratusan orang yang datang ke tempat pesugihan ini tentu dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Jelasnya menurut Santi kita harus antri untuk bertemu dengan juru kunci Gunung Kidul. Setelah kita diterima oleh juru kunci, maka langkah berikutnya adalah kita disuruh untuk memasuki jalan yang menuju tempat pesugihan. Dalam perjalanan untuk menuju tempat pesugihan itu bukanlah mulus, tapi melainkan kita harus melalui berbagai rintangan. Mulai dari ular besar yang melintang di jalan sampai kepada bertemu dengan orang-orang aneh yang menyeramkan. Jika semua rintangan yang ditemui di jalan menuju ke tempat pesugihan, barulah kita sampai ke tempat pesugihan itu yang berbentuk rumah dengan ornamen seperti kelenteng tempat sembayangan warga turunan Cina. Di tempat ini menurut Santi kita tidak menemui seorang manusia pun. Padahal sebelumnya kata Santi banyak orang yang antri untuk masuk ke tempat rumah pesugihan itu. Tapi begitu sampai di dalam, kita tidak melihat orang-orang yang masuk terlebih dahulu. Dan disitulah kita mendengar suara yang menanyakan keinginan kita untuk datang ke tempat itu. Waktu itu kata Santi dia minta kaya harta benda dan uang. Lalu dijawab oleh suara itu, apakah kamu sanggup untuk mengorbankan orang yang paling kamu sayangi? Dia pun menjawab sanggup. Lalu suara itu bertanya lagi, siapa yang akan kamu korbankan? Suami saya. Kalau begitu setiap suami kamu meninggal, kamu harus menikah lagi. Saya akan mengirim siapa suamimu, tapi dengan perjanjian kamu tidak boleh menolaknya. Kau sanggup? Sanggup, jawab Santi ketika itu. Silahkan lalui jalanan itu. Suara tersebut kata Santi memberikan petunjuk. Santi pun memasuki jalan yang diarahkan. Kemudian di tempat itulah kita melaksanakan ritualnya.
Namun Santi tidak mau menceritakan ritual apa yang dilakukannya di tempat pesugihan itu selama 3 hari 3 malam. Sampai di sini cerita tentang pesugihan di Gunung Kidul itu pun diakhirinya. Lantas benarkah kehidupan Santi dipenuhi dengan kekayaan, mulai dari harta benda sampai kepada banyak uang? Penulis pun tidak tahu pasti. Tapi yang jelas memang Santi telah 5 kali menikah, karena setiap dia menikah paling berumur 1 atau 2 tahun kemudian si suaminya meninggal dunia. Apakah ada kaitannya dengan tumbal pesugihan Santi di Gunung Kidul? Atau memang meninggalnya suami-suami Santi hanyalah secara kebetulan? Lantas dikait-kaitkan dengan ritual pesugihan itu memang sulit untuk menjawabnya, karena kematian adalah urusan Tuhan semesta alam, bukan urusan manusia. Penulis mengenal Santi baru sekitar 3 tahun, itu pun melalui istri penulis yang pernah satu kampung dengan Santi. Menurut istri penulis, Santi sebelumnya dengan suaminya membuka usaha rumah makan kecil-kecilan. Selama membuka usaha rumah makan kecil-kecilan itu, usahanya tidak maju, bahkan menjurus kepada kebangkrutan. Setelah Santi pulang dari Pulau Jawa, usaha rumah makan yang dikelolanya maju dengan pesat. Tapi sayangnya setahun kemudian setelah rumah makannya maju, suami pertamanya meninggal dunia. Tidak sampai 1 bulan Santi pun menikah lagi. Sementara usaha rumah makannya semakin maju, bahkan Santi membuka cabangnya di luar kota. Belum lagi kebun sawit miliknya dan mobil ada beberapa unit. Tapi begitu dia membuka cabang rumah makan di luar kota yang dikelola suami keduanya, hanya bertahan 3 tahun saja. Si suami menemui ajalnya. Rumah makan itu pun dikelola oleh adik perempuannya. Begitulah seterusnya. Benarkah seperti itu? Lagi-lagi si penulis tidak percaya, walaupun yang meneruskan ceritanya adalah istri penulis. Karena menurut logika dan akal sehat, jika ini dilakukan niscaya bahwa Tuhan akan memberikan rezekinya kepada setiap orang yang bekerja dan berusaha dengan giat, bukan dengan jalan yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin uang bisa diperoleh dengan cara-cara yang gaib? Jangan-jangan cerita tentang pesugihan di Gunung Kidul itu sama dengan cerita Kanjeng Dimas yang katanya mampu menggandakan uang, tapi kenyataannya semua itu bohong. Dan selesai. Itulah cerita tentang pesugihan di Gunung Kidul. Semoga video kali ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau kita mau kaya, ya kita harus bekerja keras, bukan malah mencari pesugihan. Itu dilarang oleh agama. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.